Misteri kematian Arya Daru hingga kini masih gelap dan penuh bayangan. Keluarga menolak bungkam dan juga terus bergerak mencari keadilan. Dan kini mereka mulai mengetuk pintu Dewan Senayan rapat dengan rapat RDP dimintai keterangan untuk melakukan kebenaran yang tak terus dikabulkan. Kita simak pembahasannya dengan penasihat hukum keluarga Arya Daru Panggayunan Nikolai Aprilindo serta pengamat kepolisian Alphonse Lemau bersama rekan Yudi Handoyo dalam Sido Prime yang telah kami tayangkan sebelumnya. Yang kami sudah masukkan pada hari Rabu minggu lalu sampai sekarang itu belum terjawab dan belum dijawab. Itu surat kepada Polda, Mabes Polri, kemudian Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI, yang langsung menindaklanjuti adalah LPSK. LPSK langsung turun lapangan bertemu dengan keluarga almarhum, dengan istri, dengan ayah kandung almarhum, dan LPSK sudah mengantongi beberapa data yang diberikan. Berarti ini juga akan mendukung permintaan permohonan rapat dengar pendapat ke Komisi 3 ya, dari LPSK juga ya Pak? Betul, betul. Dan kami nanti minta Komisi 3 juga hadirkan LPSK. Ya, karena rupanya Ketua LPSK, Ibu Susi, itu pernah bertemu dengan almarhum 2013 di Myanmar. Oh, 2013 pernah bertemu almarhum? Iya, karena Ibu Susi diminta oleh almarhum untuk membantu korban-korban trafficking yang ada di Myanmar waktu itu. Jadi sudah bekerja sama cukup lama dengan. Sambutan dari Komisi 3 seperti apa Bang Nikolai tadi? Alhamdulillah tadi sambutan dari Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, sangat antusias dan dia juga menerima dengan baik. Oleh karena itu nanti kita diagendakan. Tapi belum diberikan jadwal resminya ya? Belum, nanti kan kami diberitahu jadwalnya kapan. Itu kan memang saya sudah beberapa kali melakukan RDP juga, pengajuan RDP, dan itu ditanggapi dengan baik. Dan itu nanti kita menunggu jadwal yang akan diberikan bagi kita. Gitu. Itu nanti ketika RDP di Komisi 3, artinya yang akan dihadirkan adalah kejanggalan-kejanggalan, penyertaan bukti-bukti baru atau bukti yang dihadirkan tapi belum disampaikan ke kepolisian, termasuk juga dari LPSK. Ya, apa saja nanti? Betul. Jadi sebenarnya tidak ada bukti baru. Bukti itu semua sudah ada, cuman ada yang diungkap, ada yang tidak terungkap. Nah, yang tidak terungkap ini kami mencoba untuk mengungkap, gitu loh. Jadi sebenarnya polisi itu sudah mengantongi banyak bukti, tapi ada hal-hal yang tidak diungkap dengan alasan privasi dan lain-lain. Tapi ada hal-hal yang diungkap, cuman banyak yang tercecer. Oleh karena itu kami dari penasihat hukum berusaha untuk menyusun kembali pasal-pasal yang ada, pasal-pasalnya itu, kita satukan pendapat dengan Polri, dengan penyelidik, dalam hal ini penyelidik Polda Metro Jaya, dan kami berpendapat bahwa ini bukan tidak melibatkan pihak lain, tapi justru ini sangat melibatkan pihak lain, dan ini ada tindak pidananya. Baik. Tidak pidananya. Artinya ada ketidakpuasan dari pihak keluarga ADP, saya ke Pak Alphonse berikutnya, ini dengan apa yang diumumkan oleh kepolisian. Tidak ada tindak pidana dari kasus pembunuhan, kasus meninggalnya ADP ini. Apakah ini wajar Pak, ketika keluarga korban begitu tidak menerima dengan apa yang diumumkan? Ya. Pak Alphonse? Jadi dalam tahap penyelidikan adalah kegiatan pengumpulan data, informasi dan alat bukti sebagaimana konsep triangle of evidence, bukti segitiga. Di tempat kejadian itu ada berbagai barang bukti yang di sana, ada korban sebuah kejadian dan ada pelaku. Nah, diharapkan bahwa dengan kegiatan pengumpulan bukti di TKP tersebut bisa menjembatani polisi membuat kesimpulan antara barang-barang bukti tersebut dengan siapa yang kira-kira dapat dipersangkakan. Nah, itulah tahap penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana. Kalau kita memperhatikan hal-hal yang seperti dinyatakan oleh Pak Nikolai tadi, kelihatannya penyelidik pagi-pagi sudah membuat kesimpulan bahwa ini bukan sebuah tindak pidana. Artinya ya ini kematian biasa. Nah, sedangkan di dalam hal serupa ini merupakan sebuah kotak teka-teki silang, banyak sekali lubang-lubangnya. Karena apabila kalau kita sekedar melihat daripada berbagai informasi, ditemukan di dalam sebuah kamar ada terbujur mayat tersebut dengan diisolasi
sedemikian rapinya dengan lakban. Nah, di lakban terus hanya ada sidik jari, pintu tidak ada tanda-tanda terbuka secara kekerasan dan sebagainya. Dengan informasi-informasi yang sederhana ini, apabila kita sampai pada kesimpulan bukan tindak pidana, terlalu pagi kesimpulan ini. Karena bisa terjadi apabila ini sebuah kejadian direncanakan, taruhlah pembunuhan yang direncanakan, bisa terjadi si pelaku sudah mempelajari kebiasaan, tempat tinggalnya bagaimana, kunci pintu kayak apa, kemudian pada saat saja misalnya mana ada orang mau bunuh diri, dia lilitkan lakban di muka dengan serapi itu, sampai tunggu mati. Pakai selimut dulu. Agak aneh. Pakai selimut dulu ya, Pak? Ya, agak aneh. Nah, sedangkan kalau diketahui ya, di lakban terus hanya ada sidik jari. Bagaimana kalau pelaku yang secara profesional itu, waktu dia lilitkan lakban itu dia sudah pakai sarung tangan karet, misalnya saja masuk ke kamar pakai tangan karet. Itu tidak akan meninggalkan jejak sidik jari ya, Pak? Sama sekali, DNA dan sidik jari tidak ada. Nah, itu tantangan dalam kriminalistik ya, ilmu pembuktian secara forensik. Disitulah tantangan bagi profesionalisme polisi. Maka jangan pagi-pagi buat kesimpulan. Meskipun beberapa kecurigaan tersebut ada jawabannya pada saat konferensi pers polisi, misalnya soal CCTV, itu permintaan keluarga. Misalnya soal psikologi dari korban sendiri, itu ada beberapa dari email dan sebagainya, itu ternyata memang ada indikasi tentang mengakhiri diri dan sebagainya. Itu seperti apa? Itu kesimpulan terlalu sumir ya, karena bisa terjadi begini. Hari-hari ini banyak anak muda sekarang, siapapun sudah pakai handphone dan sebagainya. Sudah nggak dilakukan rollback, lacak telepon nomor berapa saja yang dimiliki oleh si korban. Dan dia berkomunikasi dengan siapa saja, ber-WA dengan siapa saja. Karena ada yang berpikir, kan handphonenya hilang. Itu sebuah pernyataan yang terlalu tergesa-gesa. Apa sulitnya seorang pengumpul data sekarang minta rollback? Kita masih ingat pada saat Pak Mahfud jadi ketua Mahkamah Konstitusi, semua pembicaraan yang lalu-lalu dengan berdasarkan nomor telepon dapat terekam semua. Terekam pembicaraan, WA dan sebagainya. Baru bisa kita tahu. Pak, ketika diumumkan dalam konferensi pers pihak kepolisian bahwa barang bukti salah satunya handphone hilang, apakah berhenti sampai di situ, Pak? Itu yang saya katakan, terlalu pagi, terlalu sumir buat kesimpulan. Berarti itu harus dicari, Pak? Harus cari. Handphone hilang, nomornya kan tidak hilang. Di mana nomor itu bisa didapat? Provider. Dapat nggak data di provider? Jadi kalau handphone hilang tapi kami sudah usahakan di provider untuk membuka data, penyidik punya kewenangan untuk minta itu data dibuka. Baik, Pak Alfons mungkin entah ingat atau tidak ya Pak Alfons ya, ketika konferensi pers pertama kali statement bahwa ini janggal, itu pada saat kita berdialog Pak, di program yang sama di Sindo Prime, dan Pak Alfons mengkritik tentang, Pak Nikolai mengkritik tentang apa yang disampaikan kepolisian dari keterangan rumah sakit dan juga dari pihak kepolisian untuk mengenai barang bukti tersebut. Yang Pak Nikolai kritik adalah adanya benda tumpul luka dari tubuh ADP. Ya. Apakah itu adalah awal dari kasus ini janggal dan harus diungkap menurut Pak Nikolai? Ya, itu awal dari kejanggalan kasus ini. Karena ada luka memar, ada memar ya, di mata kiri, kemudian tangan, kemudian ada beberapa luka di leher, nah, kemudian di dada ada beberapa luka. Nah, ini tidak mungkin almarhum dia menyakiti diri sendiri. Kalau dia mau bunuh diri, dia cari cara yang paling gampang dan aman untuk melakukan bunuh diri. Itu pertama. Terus yang tadi saya sempat dengar tadi bahwa ada email 2013. Ya. Email itu saya sudah mendapatkan informasi yang sangat valid dan A1. Email itu almarhum kirim ke pusat layanan mental untuk membantu anak-anak korban trafficking yang pada saat itu ditangani oleh almarhum. Jadi untuk traumatic healing. Ini sumbernya dari keluarga kah? Teman-temannya kah? Ya, ada keluarga, ada teman, ada beberapa orang. Karena korban memang ingin membantu anak-anak trauma healingnya. Trauma healingnya, betul. Mabes Polri hari ini melanjutkan sidang etik terhadap Bribka R, anggota Brimo pengemudi Rantis Maut yang menabrak pengemudi ojol Alvan Kurniawan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.